Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Senang hati kami untuk boleh mengunjungi Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam pelayanan pagi ini untuk renungan firman Tuhan. Kami mengajak kita untuk berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita saya bacakan dari surat Paulus kepada Timotius, yaitu 2 Timotius pada pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap untuk mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja harus bekerja dengan keras. Yang pertama akan menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, tetaplah memberitakan Injil apapun resikonya. Surat ini adalah suatu surat penggembalaan dari sang rasul kepada muridnya, dan sekaligus sebagai anak rohaninya, yaitu Timotius. Dia mengingatkan Timotius agar dia tetap setia, tetap tekun dalam pelayanan, meski mengiring Tuhan, melayani Tuhan tidak selalu mudah. Terkadang ada banyak risiko-risiko yang harus ditanggung. Tapi dalam keadaan apapun, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius agar dia tetap setia, tetap berjuang di dalam memberitakan Injil Kristus Tuhan. Nah, ketika kita membaca judul perikop bagian ini, kita menemukan panggilan untuk ikut menderita. Sangat sulit dan sangat tidak enak mendengar suatu panggilan untuk menderita. Alangkah lebih enak mendengarkan panggilan untuk merasakan kebahagiaan. Tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, Alkitab adalah kitab yang jujur menyatakan kebenaran, sehingga tidak menutup-nutupi segala sesuatu. Tuhan tahu bahwa ketika kita mengiring Dia, Tuhan tahu bahwa ketika kita menerima Injil sebagai kebenaran, mempercayai Injil, bahkan mempercayakan kembali kepada orang lain, atau memberitakannya kembali kepada orang lain, itu banyak risikonya. Oleh karena itu Tuhan langsung memberitahu agar kita tidak menjadi orang yang kaget ketika kita mengalami suatu kendala tertentu atau tantangan tertentu ketika memberitakan kebenarannya. Saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, dikatakan pada bagian ini kepada kita, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ternyata, ketika Rasul Paulus telah mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius, dan firman Tuhan yang diajarkan itu, dia sampaikan kepada Timotius agar Timotius juga sampaikan kembali kepada orang lain. Itu boleh kita baca ayat 2 dan ayat yang pertama. Dan kemudian ayat ketiga dikatakan,
bahwa turutlah menderita. Artinya bahwa sang rasul sudah menderita terlebih dahulu dalam memberitakan Injil itu. Dan kemudian ketika dia mengajak Timotius untuk juga memberitakan Injil, sama saja mengingatkan kepada Timotius bahwa dia juga harus siap menerima risiko yang ada. Seorang teolog besar, Tertullian, dalam tulisannya Address to Martyr, dia pernah mengatakan bahwa seorang prajurit tidak pernah bergelimang kekayaan, harta di dalam peperangan. Seorang prajurit tidak akan pernah mengharapkan tempat tidur empuk untuk dia tiduri semasa dalam peperangan atau perjuangan. Dia akan tidur di barak-barak, atau mungkin juga di bawah pohon, atau mungkin juga di goa-goa, dan lain sebagainya. Kalau kita menonton kembali kisah-kisah perang dunia, kita akan menemukan bahwa para prajurit yang ada, ketika mereka mengangkat senjata, mereka mengalami hal-hal yang sangat pedih. Terkadang kekurangan makanan, perjalanan yang jauh. Bagaimana mungkin mereka mengharapkan hal-hal yang enak pada masa-masa seperti itu? Bahkan nyawa bisa hitungan detik, hitungan menit bisa melayang. Karena begitu banyak tantangan, suasana yang sangat sengit. Seorang Kristen adalah orang yang sedang berjuang, memperjuangkan pemberitaan kebenaran di tengah dunia yang tidak benar. Oleh karena itu tentu ada risiko. Risiko untuk ditolak, risiko untuk dicaci maki, risiko untuk dihina, atau bahkan mungkin juga risiko di penjara. Saudara-saudara, tetapi untuk semua itu dikatakan bahwa harus turut siap menderita demi memperjuangkan pemberitaan Injil itu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Rasul Paulus ketika dia di penjara di Roma, sungguh dia tahu bagaimana seluk-beluk prajurit. Dan dia sungguh tahu bagaimana perjuangan seorang prajurit. Oleh karena itu dia membuat analogi seorang prajurit, atau metafor seorang prajurit, menggambarkan kesetiaan yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Kesetiaan yang harus dimiliki Anda dan saya sebagai orang Kristen, dan sebagai seorang anak Tuhan yang mau dipanggil dari kegelapan untuk memberitakan terang Tuhan di tengah dunia ini. Saudara-saudara, ketika kita mau menjadi anak Tuhan dan kita telah menerima Injilnya, maka sepatutnya kita sudah berkomitmen untuk boleh memberitakan kebenaran melalui hidup kita, untuk boleh memancarkan terang melalui hidup kita, melalui tingkah laku kita, perangai hidup kita, ucapan kita. Dan ketika harus ada risiko yang harus ditanggung, maka kita harus siap untuk hal itu. Yang kedua, metafor yang disampaikan kepada kita melalui bagian ini adalah seorang olahragawan yang bertanding. Dikatakan, olahragawan yang akan mendapatkan mahkota juara, dia adalah yang bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Disiplin. Selain kita bahwa kita harus siap menerima risiko, selain kita bahwa harus siap menanggung segala macam kesulitan, ejekan, cacian, makian, dan lain sebagainya, atau bahkan tantangan, maka selanjutnya dikatakan kita juga harus mengikuti koridor yang ada, aturan yang ada, disiplin yang ada. Keberhasilan selalu akan ditentukan oleh tingkat disiplin. Oleh karena itulah, kenapa anak-anak perlu sekolah? Karena di sekolah bukan hanya diajarkan ilmu, tetapi juga disiplin. Mulai dari pakaiannya saja sudah disuruh disiplin, seragam. Jam masuk sekolahnya juga disiplin. Jam keluarnya juga disiplin. Dan perhatikanlah, sekolah-sekolah yang menerapkan disiplin yang bagus,
maka anak-anak yang tamatan dari sekolah itu adalah anak-anak yang bisa dikatakan mayoritas berhasil. Mengapa? Terbiasa dengan disiplin. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sebagai pengikut Kristus, disciple of Christ, maka di dalamnya, karena kita bukan hanya sekedar student, tapi juga adalah disciple, adalah pengikut, maka kita harus mengikuti aturan yang ada, mengikuti ajaran yang ada, yaitu ajaran Kristus sendiri, firman Tuhan sendiri. Disiplin, baik secara pribadi, untuk mendisiplinkan diri sendiri tentang segala hal, agar tidak ada yang menghalangi kita untuk maju. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, seorang pengkhotbah yang besar dan juga seorang teolog yang sangat luar biasa, Spurgeon, pernah berkata, di dalam doanya dia berkata, lepaskanlah aku dari ikatan-ikatan yang membuat saya tidak maju atau tidak boleh lebih baik lagi dalam melayani Engkau ya Tuhan. Lepaskan aku dari ikatan-ikatan yang menghalangi aku untuk dekat kepada Tuhan. Lalu kemudian ikatkanlah aku kepada ikatan yang mengikatkan aku kembali lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya menyampaikan kepada kita bahwa kita pun harus mendisiplin diri kita sendiri, melepaskan kita dari hal-hal yang mengikat kita, yang membuat kita tidak maju di dalam memberitakan Injil, yang membuat kita tidak maju di dalam melayani, yang membuat kita tidak maju dalam mengiring Tuhan. Karena ayat ini bukan hanya berbicara kepada pendeta saja, bukan hanya berbicara tentang kepada penginjil saja, tapi berbicara kepada semua anak Tuhan, termasuk saudara dan saya, kepada kita semua, agar kita maju di dalam Tuhan, maju dalam pengenalan kita, maju juga di dalam pemberitaan kita, maju dalam kesaksian kita. Karena kita ada di dunia ini sampai hari ini, sebenarnya karena Tuhan mau kita menjadi berkat di sini di dunia ini. Kapan? Sekarang. Bukan besok, tapi sekarang, dan untuk sampai Dia memanggil kita kembali. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, jadilah orang-orang yang berdisiplin diri sendiri. Sebagai seorang olahragawan yang mengikuti aturan yang ada. Dan aturan kita adalah Alkitab, firman Tuhan. Kemudian saudara yang terkasih nama Tuhan, dikatakan juga metafor yang ketiga, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara-saudara, ini berbicara tentang seorang petani. Terkadang dia harus bekerja dengan begitu lelah di bawah terik matahari, dan dia harus berjuang habis-habisan, baru pada akhirnya dia akan mendapatkan hasil. Dia tidak mungkin begitu menanam hari ini dan hari ini langsung panen. Ada proses di dalamnya, ada perjuangan yang terus-menerus di dalamnya. Mengikut Tuhan, kita butuh proses yang terus-menerus dan terus-menerus. Kita harus continue di dalamnya. Dan semakin hari kita semakin lebih baik, dan semakin hari semakin lebih baik. Lalu pada akhirnya kita akan menerima upah dari semua apa yang kita perbuat, apa yang kita sudah kerjakan, bagaimana kita telah hidup. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi tetaplah memberitakan Injil apapun resikonya. Karena dikatakan juga pada kita pada ayat yang terakhir, perhatikanlah apa yang kau katakan. Tuhan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat, pengetahuan, kemampuan untuk kita melakukan kebenarannya. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang meneruskannya di hati kami masing-masing. Allah Roh Kudus yang menerangkannya bagi kami. Untuk kami semua menjadi kuat dalam mengiring Tuhan, dalam memberitakan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak benar ini. Sehingga apapun yang menjadi resiko di dalam pemberitaan kami, resiko di dalam pengiringan kami akan Tuhan,
kami akan tanggung itu, dan kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan. Biarlah hormat kemuliaan bagimu hari ini sampai selama-lamanya. Lalu Bapa, saudara-saudaraku yang lemah, biarlah Engkau menguatkan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan mereka. Dan bagi mereka yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Yang berkekurangan diberi kelimpahan. Terima kasih Bapa. Berkati channel ini untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Semua orang mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, didengar di pagi hari, di siang hari, atau di malam hari. Biarlah mereka diberkati Tuhan. Diberkatilah rumah tangganya, diberkatilah ekonominya, diberkatilah kehidupan rohani mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu di edisi pelayanan kita selanjutnya.